Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good to see you again. Welcome back again in our second meeting in the discussions of reading comprehension 2. I hope that we will be in a healthy conditions. Amin ya rabbal alamin. Okay, let's continue with our discussions about soal dan pembahasan bahasa Inggris reading comprehension 2 SBMPTN dan UTBK. Next, we will discuss text 1. It's about tsunami. Let's see the questions number 1. The writer describes in detail. Pertanyaannya bertanya mengenai penulis menggambarkan secara detail mengenai apa. Ya, kita bisa membaca sekilas. Di sini banyak kata yang disebutkan, diantaranya adalah tsunami. Oh, berarti teks ini berbicara atau berdiskusi mengenai tsunami. Seperti yang sudah pernah dijelaskan mengenai strategi in reading comprehension dalam membaca, yaitu skimming and scanning. You have to be able this strategy ketika kalian mendapat soal wacana. Karena cara membaca cepat itu sangat membantu kalian untuk mencari jawaban. Ya, please again, I declare that you don't have to read the text. Ya, ketika mendapat pertanyaan, jangan dibaca teksnya, tapi dilihat dulu soalnya. Apa yang ditanyakan? Bisa kemungkinan soal tersebut tidak perlu melihat atau mengacu kepada teks, tapi kalian sudah melihat atau memilih atau menentukan jawabannya tanpa melihat teksnya. Oke, let's see di sini. Pada bacaan tersebut, penulis secara detail menyampaikan alasan mengapa tsunami dikatakan sebagai gelombang laut pembunuh. Kita lihat di paragraf 1, di situ terdapat tulisan The Killer Sea Waves. Gelombang laut pembunuh, known as tsunamis. Dikenal sebagai tsunami. Nah, pertanyaan di sini memaksa kita mencari jawaban dari masing-masing paragraf. Kita menyimpulkan kira-kira apa jawaban yang tepat. Di paragraf kedua, di sini terdapat kalimat when the great waves finally do strike, they rear up and hit harbor and coast, causing death and damage. Nah, di sini disebutkan pada paragraf 2, ketika gelombang besar mulai strike, menerjang, ya, pelabuhan dan pantai, menyebabkan kematian dan kerusakan. Mohon maaf. Lalu pada paragraf 3 juga di situ digambarkan pada the wave motion start with a sudden move, like a hit from a giant paddle that displaces the water, and the greater the undersea heat, the greater the tsunami's damaging power. Jadi the wave motion starts, gelombangnya mulai perlahan-lahan, motion, with a sudden move, dengan gerakan yang tiba-tiba, like a hit, seperti menerjang, from a giant paddle, seperti pukulan raksasa. Ya, greater the undersea damaging power, kekuatan yang merusak. And then in paragraph 4, we can see a tsunami of tremendous force bouncing around Java and Sumatra, killing 36,000 with wall of water that reach 115 feet in height. Di paragraf 3 menyatakan bahwa kekuatan tsunami yang kuat menghantam Pulau Jawa dan Sumatera, membunuh hampir 36.000 nyawa, dengan puncak dinding gelombang mencapai 115 kaki.
Di paragraf 5 juga disebutkan bahwa tsunami killing 159 people and causing millions of dollars of damage. Membunuh 159 orang dan menyebabkan kerusakan yang bernilai jutaan dolar. So we can conclude what is the correct answer. We can see the option A, B, C, D, or E. So I think the correct answer is D. Why tsunami are called the killer sea waves? Mengapa tsunami disebut sebagai gelombang laut pembunuh? Kalau kita lihat di option A, how harmless the tsunami seems to be for sailor. Tsunami ini tidak harmless atau berbahaya bagi sailor atau nelayan saja, but for everyone who live near the sea. Tapi bagi semua orang yang tinggal di dekat laut. So, point A or option A is false. Next, option B, what damage the tsunami caused in Japan? The cause about tsunami not only in Japan but also in this text we can see, kita bisa lihat juga di Alaska or Hawaii Island. Nah, di sini disebutkan tidak hanya di Jepang. So, option B is false. And then option C, when the tsunami tends to attack unexpectedly. Ketika tsunami cenderung menyerang secara tiba-tiba. Itu benar, tapi di sini tidak hanya fokus kepada tsunami-nya saja, tapi juga ada pembahasan mengenai kerusakan, kematian, dan sebagainya. Lalu yang option E, where tsunamis have been most severe in their attack. Di mana tsunami yang paling parah akan serangan mereka. Jadi yang paling sesuai adalah option D, why tsunami are called the killer sea waves. Okay, next question 2. Why are tsunamis seemingly harmless when they start? Mengapa tsunami terlihat tidak berbahaya ketika mereka mulai? Seperti yang terungkap pada paragraf 2 kalimat ke-1, disebutkan tsunami sepertinya tidak berbahaya karena saat dimulainya tsunami, dimulainya gelombang laut tidak tinggi dan didahului dengan surutnya air laut dan menyisakan ikan-ikan di dasar laut. Di mana dalam hal ini menunjukkan gejala akan datangnya tsunami. Jadi gejala awal itu justru tidak terlihat karena didahului dengan surutnya air laut, bukan langsung gelombang tinggi. Mengapa tsunami terlihat tidak berbahaya pada awalnya? Nah, ini ada di paragraf 2 kalimat kedua. Sailor can write one and suspect nothing. Sangat tidak berharap atau mengira. Sangat tidak mengira apa-apa. Karena tidak ada gejala awal yang sangat berbahaya pada tsunami. So I think the correct answer is B. The ebbing of the water leaves fish stranded and slapping on the bottom. The ebbing means surutnya air laut meninggalkan ikan-ikan di dasar laut, di mana menunjukkan gejala akan datangnya tsunami. Question number 3. Which of the recorded tsunamis in the text was the worst? The one that hit, di manakah tsunami yang telah terjadi di dalam teks tersebut yang paling parah? Nah, dikatakan bahwa kita lihat di paragraf keempat, in 1883, Krakatoa volcano in the East Indies erupted, and the entire island collapsed in 820 feet of water. Di sini disebutkan pada tahun 1883, Krakatoa volcano itu Gunung Krakatau meletus
mengakibatkan tsunami dengan ketinggian dinding gelombang mencapai hampir 115 kaki yang menghantam Pulau Jawa dan Sumatera dan membunuh sekitar 36.000 orang. So, the correct answer is A, the East Indies. Questions number 4. The following are possible causes for seismic waves, except, kecuali. Di bawah ini adalah penyebab-penyebab yang memungkinkan terjadinya gelombang seismik or tidal waves. Kecuali, nah you can see from the text, apa saja sih penyebab dari seismic waves tersebut ya atau tsunami. Yang bukan penyebab dari gelombang seismik adalah, jawabannya adalah C, the rise and fall of sea levels. Jadi tidak pengaruh terhadap level naik atau turunnya air laut atau permukaan laut. Tapi ini karena di sini pertanyaan except berarti kecuali. Nah, untuk jawaban lain berarti benar. Untuk A, earthquakes under the oceans, gempa yang terjadi di bawah laut, nah itu bisa menyebabkan tsunami. Or B, underwater avalanches, longsor yang terjadi di dalam air, ya karena terjadi pergeseran. Or D, ocean volcanoes, gunung api bawah laut yang meletus seperti yang disebutkan di sini adalah Krakatoa volcano. Or E, seashore earthquakes, gempa di lepas pantai. Nah, keempat jawaban ini adalah yang memungkinkan terjadinya gelombang seismik. Questions number 5. The danger of tsunamis has been reduced by. Bahaya tsunami dapat dikurangi dengan. Bahaya tsunami dapat dikurangi dengan adanya peringatan akan adanya gelombang seismik, di mana gelombang tersebut dapat menjadi indikator terjadinya tsunami. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah warning the nerve center of seismic waves. Kita lihat di paragraf terakhir. If the seismic sea waves are confirmed by the Honolulu Center, warning are transmitted within a few hours to all threatened Pacific points. Tsunamis have been deprived of their most deadly string surprise. Jadi bisa diminimalisir dengan adanya warning nerve center of seismic waves. Sehingga akan diketahui lebih mudah apabila akan terjadi gelombang seismik. Okay, next discussions is text 2. Text 2 is discuss about mobile phone, cell phone, handphone. Kalian bisa lihat ya, di paragraf awal, kalimat pertama biasanya itu menentukan main idea. Atau masing-masing paragraf di kalimat awal. Oh, di awal saya sudah menjelaskan. We all know that mobile phone, cell phone, handphone. Oh, so this text is talking about the phone. Sehingga teks ini membicarakan mengenai telepon. Questions number 6. About the main purpose of the writer is to inform the readers about. Tujuan utama penulis menginformasikan kepada pembaca tentang apa? Ya, kita lihat di sini. Jawaban C dan D tidak disebutkan dalam bacaan. Nah, ini kita memerlukan strategi skimming and scamming. Kita lihat di sini. Biasanya untuk mencari main idea atau main purpose ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Ya, ini kita bisa lihat di masing-masing paragraf ada di kalimat-kalimat awal. Kita lihat di paragraf pertama di sini yang sudah diberi tanda merah are changing our lives. Berarti kalimatnya dari mobile phone, cell phone, and handphone are changing our lives. They have changed who we are. In paragraph 2 mention, many of us get anxious if hasn't rung or the text message hasn't appeared for a while. A while being an hour.
And in paragraph 3, then there is the fact that mobile phones are not only enslaving the user, they are trampling the rights of everyone else. And the last paragraph discuss about we are more than a little bit out of control. Di sini disebutkan kira-kira apa yang paling tepat optionnya. Apakah A, about the popularity of communication technology, popularitas teknologi komunikasi? Apakah B, the effects of cell phone on the behavior of users? Pengaruh cell phone pada tingkah laku penggunanya? Atau C, the various kinds of handphone in many Asian countries? Apakah jenis ini sampai di banyak negara Asia? Atau D, the advantage of using cell phones in many Asian countries? Keuntungan menggunakan HP di banyak negara Asia? Atau E, the percentage of cell phone users in Asia? Presentasi pengguna HP di Asia. Sekarang kita lihat dari masing-masing paragraf yang tadi sudah disebutkan, itu berhubungan dengan behavior, berhubungan dengan tingkah laku. Changing our lives, get anxious, kita akan khawatir ketika tidak ada yang menelpon atau WA atau WhatsApp or text message yang tidak muncul. For a while-nya itu being an hour, cuma 1 jam. Kita sudah mulai khawatir, anxious. Ini HP-nya rusak atau apa ya? Seperti apa? Atau juga di sini enslaving the user, menjadi budak dari HP tersebut. Atau trampling, menindas the rights, hak dari everyone, semua orang. Atau we are more than a little bit out of control, di luar kontrol ya. Sometimes kita bisa menggunakan HP dari pagi sampai sore. Nah itu cell phone tersebut efeknya bisa berpengaruh kepada behavior of the user, tingkah laku dari penggunanya. Ya, jadi mana yang paling tepat? I think the correct answer is B, the effect of cell phones on the behavior of users. Question 7. Which following not true about cell phone? Mana di bawah ini yang tidak benar mengenai HP atau telepon? We all know that mobile handphone, cell phone are changing our life. Mana yang tidak benar? Nah, kita lihat di sini jawaban A, by using cell phone people can charge their lives. That's true ya. Dan jawaban B, people become upset when they forget to bring their cell phone. This is true always ya. Jadi ketika kita pergi yang selalu kita bawa atau kita cari atau yang kita harus bawa adalah HP. Dan si cell phone have made users quite enslaved. Jadi HP itu bisa membuat penggunanya sedikit seperti terbudak atau menjadi budak. Odi, the writer is not one who is enslaved by cell phone. Si penulis tidak atau bukan hanya seseorang yang terbudaki oleh cell phone. Or E, the change in people's behavior may be caused by cell phones. I think the correct answer is D ya. Dalam bacaan penulis menggunakan sudut pandang we atau kita, yang berarti dia juga. Jadi tidak hanya the writer, but also the reader, tapi juga pembacanya. Dalam hal ini, jawaban yang tidak sesuai atau yang tidak benar adalah D. Question 8. What makes Asian users of cell phones different from Australian ones? Apa yang membuat pengguna Asia atau orang Asia terhadap HP berbeda dari orang-orang Australia? Mengapa berbeda? Berdasarkan survei yang dilakukan, Indonesia sekitar 65%, Philippines about 77%, and Australian about 20%. Ini mengatakan bahwa berdasarkan survei tersebut,
is highly believable. The instinct highly annoying. Someone who constantly check his or her handphone. Jadi di Indonesia itu 65%, Filipina 77%, dan Australia 20%. Mengatakan bahwa negara tersebut negara yang ketergantungan terhadap HP dibandingkan dengan pengguna HP di Australia. So the correct answer is E. They are much more dependent on their cell phone based on the survey. Question number 9. Cell phones have not only enslaved the users but have also. Jadi telepon itu tidak hanya memperbudak penggunanya tapi juga apa? Ya, apakah A, option A, disturb other people's conversations in public? Or B, eliminated the existence of social life? Or C, made the users behave impolitely? Or D, prevented people from socializing with each other? Or E, caused the users to become quite considerate? I think those options is almost correct ya, hampir benar. Tapi based on the text, jelas disebutkan pada kalimat terakhir pada paragraf 3, the increasing use of mobile phones has led to describe incourtesy and behavior. Peningkatan pemakaian handphone telah membawa ke penurunan sopan santun dan tingkah laku. Kalimat ini membawa maksud yang sama dengan made the user behave impolitely. Ya, membuat penggunanya bertindak tidak sopan. Nah, tindakannya bisa di option A, disturb other people's conversations, yang mengganggu percakapan orang lain di publik. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba telepon masuk, it is unpolite. Lalu eliminated the existence of social life, ya, mengurangi keberadaan di kehidupan sosial. Ini benar ya, karena dengan HP kita sudah fokus dengan apa yang ada di HP, sehingga jarang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Or prevented people from socializing with each other, mencegah orang bersosialisasi dengan yang lain, dan ini juga benar. And then cause the users to become quite considerate, menyebabkan seseorang considerate itu lebih menyendiri. Jadi poin A, B, D, dan E masuk ke poin C, made the users behave impolitely. The last questions. The phrase trampling the rights of everyone else in paragraph 3 means kata atau frasa atau kalimat trampling the rights of everyone else. Trampling itu menindas hak setiap orang. Kamu bisa lihat di paragraf 3. Artinya apa maknanya? Berarti menginjak-injak hak orang lain. Pernyataan ini memiliki maksud yang sama dengan ignoring the right of other people, mengacukan hak orang lain ketika kita sedang berada di posisi berhadapan dengan orang lain. Sometimes kita fokus or focusing on our handphone without talking or discussing with the front in front of us. Ya, itu sama dengan trampling the rights of everyone else in paragraph 3. So, the correct answer is D, ignoring the rights of other people. Okay, students, I think that's enough for our discussion today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.